Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1. Terlebih dahulu marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita ke pembelajaran 4 ya, ilmu pengetahuan sosial tentang sumber daya alam. Nah, ini adalah contoh-contoh sumber daya alam yang ada di Indonesia. Yang pertama ini hasil laut ya. Laut, perang laut, terus sejarah itu berasal dari laut anak-anak. Yang kedua itu rempah-rempah. Itu adalah teh, yaitu perkebunan teh. Nah, ini sumber daya alam juga anak-anak. Ini gambarnya adalah batu bara. Yang ini sumber daya laut juga ya, dari perikanan. Selanjutnya ini juga sumber daya alam, yaitu emas. Nah, apa sih sumber daya alam itu? Sumber daya alam berasal dari alam. Oleh karena itu namanya sumber daya alam. Jadi, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang tersedia di alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi, sumber daya alam itu adanya di alam dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, jenis sumber daya alam ada dua anak-anak. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Artinya, sumber daya alam yang tidak habis sekali pakai. Yang kedua, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Artinya, sumber daya alam yang habis sekali pakai. Nah, ini kita bahas sumber daya alam yang dapat diperbarui dulu. Sumber daya alam yang dapat diperbarui itu ada sumber daya alam hayati atau hewani, yaitu yang berasal dari hewan atau binatang, seperti telur, daging, ikan, dan semua yang berasal dari binatang yang bisa kita manfaatkan, itu namanya sumber daya alam hayati atau hewani ya. Yang kedua ada sumber daya alam nabati, yaitu sumber daya alam yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan merupakan produsen atau penyusun utama dari rantai makanan. Jadi kalau dari hewan itu hayati atau hewani, tapi kalau dari tumbuhan itu sumber daya alam nabati. Nah, keduanya ini sumber daya hayati atau hewani dan sumber daya alam nabati itu adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ciri-cirinya apa saja sumber daya alam yang dapat diperbarui itu? Yang pertama, tidak dapat habis. Jadi ada terus-menerus ya, bisa diperbanyak jumlahnya. Dan yang terakhir, dapat diperbarui melalui reproduksi dan siklus. Jadi memperbaruinya tidak terlalu sulit. Contohnya apa? Tumbuhan ya. Tumbuhan ini banyak ya. Oleh karena itu kita tetap harus melestarikan ya anak-anak. Kita harus tetap menanam tumbuhan, hewan pun juga. Kita juga banyak peternak, itu juga termasuk menjaga sumber daya alam agar tidak habis. Terus sinar matahari, angin, air, dan lain-lain. Selanjutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ciri-cirinya yang pertama, sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan bisa habis. Nah, kalau yang tidak dapat diperbarui anak-anak, saat ini ada, tapi suatu saat nanti akan habis ya. Dan kedua, memiliki waktu regenerasi yang sangat lama atau bahkan tidak dapat beregenerasi sama sekali. Nah, waktu regenerasi itu apa? Untuk membuatnya kembali itu membutuhkan waktu yang lama, bisa sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Contohnya apa? Ada gas bumi,
bara, minyak bumi, perak, dan lain-lain ya. Kalau sumber daya alam yang dapat diperbarui ini jumlahnya itu sedikit anak-anak. Saat ini ada, tapi suatu saat nanti kalau kita memakai terus-menerus, permintaannya semakin banyak, maka akan habis. Oleh karena itu perlu dihemat, baik yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui tetap harus berhemat ya. Nah, cukup sekian yang Bu Ami jelaskan hanya tentang sumber daya alam. Semoga anak-anak bisa memahami materi dan bisa menjawab soal-soal yang ada di buku LKS. Sebelum Bu Ami akhiri, marilah kita berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Ami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.